Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Dewi Rani Pritawati. Buat teman-teman yang baru datang di channel aku, halo, selamat datang. Nama aku Dewi Rani Pritawati. Aku upload video tiap minggunya di hari Minggu. Dan kalau misalnya teman-teman yang baru join, boleh untuk subscribe di bawah. 1, 2, 3. Udah, makasih ya. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik-baik selalu. Nah, oke, kita bakal let's move to the topic. Nah, kali ini aku mau sharing sama teman-teman tentang gimana pengalaman aku lulus SNMPTN. SNMPTN itu kan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ya kepanjangannya. Atau sering kita secara simpel gitu kita sebutnya jalur undangan. Nah, jadi waktu SNMPTN itu biasanya setiap sekolah berdasarkan akreditasi sekolahnya masing-masing punya kuota berapa persen siswanya itu bisa mendaftarkan diri untuk ikut SNMPTN. Waktu itu ketika aku masuk ke SMA, aku sempet kayak kepikiran gitu kan, kira-kira sekolahnya tuh berapa hari ya dalam seminggu. Kalau misalnya kayak gitu, apakah aku harus punya jadwal mandiri ya selama 1 minggu itu? Nah, ternyata emang iya guys, harus punya. Dan hal yang pertama aku lakuin itu aku bikin weekly schedule tentang minggu ini itu apa aja yang mau aku lakuin. Terus aku juga bikin kira-kira setiap hari itu apa aja ya. Nah, weekly schedule itu simple banget teman-teman. Kayak gini contohnya. Ini tuh aku juga bikin kayak gini. Misalnya ini tuh harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus ntar di kotak-kotaknya ini tuh aku isi kira-kira apa aja ya kegiatan-kegiatan yang bakal aku isi tuh di hari itu. Tiap hari Senin aku kumon. Terus itu tuh bimbel ya guys, ya di kumon tuh aku bimbel matematika sama bahasa Inggris yang EFL, English Foreign Language gitu. Terus di hari Selasa ya aku juga bimbel lagi di Global Smart. Nah, di sini tuh aku bimbelnya kayak macem-macem gitu guys. Ada matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris. Nah, itu 5 hal. Karena waktu aku masuk SMA itu aku ngambil jurusan IPA. Kalau misalnya mau masuk kedokteran itu, kita harus dari jurusan yang IPA ya teman-teman. Kalau misalnya mau masuk yang SNMPTN, kecuali kalau misalnya mau masuk yang SBMPTN atau mau masuknya ujiannya itu yang jalur campuran. Nah, itu mungkin bisa kita untuk menyetarakan diri gitu. Jadi kita harus belajar lagi materi-materi IPA buat ikut tesnya sampai lulus. Jadi kayak kita menyetarakan diri untuk masuk gitu ke jurusan itu. Itu biasanya tuh free di hari Rabunya, kayak nggak ada kegiatan bimbel apapun. Terus dari sekolah biasanya aku langsung pulang. Atau kalau misalnya mendekat-dekat ujian nih, mau ulangan atau ada kayak PR atau tugas yang sulit, biasanya aku pakai hari Rabu itu buat konsul. Atau ini leisure time aja gitu, kayak aku ngisi buat aku merawat diri aku atau aku santai-santai gitu. Terus di hari Kamisnya aku kumon lagi, itu yang matematika sama bahasa Inggrisnya. Terus di hari Jumat aku ke Global Smart lagi, bimbel lagi. Nah, hari Sabtu sama Minggunya itu aku bener-bener free banget teman-teman. Setelah aku bikin weekly schedule, aku juga bikin gimana sih cara belajar waktu di SMA. Ini aku udah bikin listnya. Jadi waktu aku itu pas SMA, karena aku jurusannya IPA, jadi aku belajar itu fokus ke IPA aja gitu teman-teman. Kalau misalnya ada supporting lessons, kayak misalnya pelajaran pendukung, itu juga aku pelajari. Cuman aku pelajarinya waktu itu kayak nggak sefokus yang aku pelajarin IPA kayak gitu. Ini cara aku. Kalau misalnya teman-teman punya cara yang lain, boleh, mangga. Karena kan berdasarkan preference masing-masing ya. Terus biasanya setiap habis beres satu bab belajar kayak gitu, aku biasanya bikin rangkuman materi teman-teman. Aku waktu itu ada matematika peminatan mata pelajarannya, terus aku bikin kayak gini rangkuman materi tentang matematika peminatan. Misalnya waktu itu aku belajar tentang polinominal, terus aku bikin juga tuh kesamaan polinominal, persamaannya kayak gimana, nyari akar-akarnya kayak gimana, aku bikin teman-teman di sini. Nah, terus kalau misalnya selanjutnya ada materi tentang parabola, terus aku juga bikin tentang parabola gitu kayak gini. Ini biasanya aku tulis, terus tulisnya itu di kertas selembar kayak gini. Habis itu aku bukukan gitu, dimasukin ke sini jilidan ini.
Tuh contohnya aku bikinnya tuh kayak gini. Tuh aplikasi parabola itu di apa, kayak gini. Aku tuh suka banget sama pelajaran matematika. Terus tentang tangent line in parabola, terus mencari M, PGS, terus ada tentang elips juga. Biasanya tiap beres materi tuh aku ngerangkum gitu guys. Nah terus kalau misalnya ada modul gitu, ada nilai ulangan, aku selalu dimasukin aja gitu ke sini. Karena biar nanti pas di akhir, pas lagi ujian UAS, tinggal baca-baca ulang. Kalau misalnya ada latihan soal, biasanya juga aku bukuin di sini. Waktu itu aku kayak sempet bingung gitu kan, aku harus belajar itu kayak gimana biar bisa menguasai materi ini. Karena waktu SMA bener-bener padet banget teman-teman. Di SMA aku itu kayak masuk jam 7, pulang jam 4, terus udah gitu langsung ke bimbel,an. Dan kayak kapan aku makan gitu loh teman-teman. Aku kayak sampai akhirnya aku sering banget kayak masuk bimbel sambil makan gitu, aku sering banget. Untungnya guru-gurunya pada baik guys, itu di GS aku kayak gitu. Makasih ya. Tiap mau ulangan setelah aku ngerangkum itu aku baca-baca lagi. Sama kalau misalnya ada temen yang nanya, kita coba jawab aja, terus kita coba kerjain soalnya biar kita makin banyak latihan soal. Aku juga biasanya buat list deadline sama list tugas-tugas apa aja nih yang harus aku kerjain. Nah selanjutnya teman-teman, yang mempengaruhi kita lulus SNMPTN itu ada faktor sekolah. Ini yang ketiga. Nah kenapa sih faktor sekolah itu penting? Karena setiap sekolah itu dia punya akreditasi kan. Aku masuk ke SMA yang akreditasinya itu A, dan aku mengamati gitu guys. Kita harus rajin-rajin mengamati perkembangan sekolah kita kayak gimana. Pas tahun aku tuh jadi sekolah akreditasi A itu 50% siswanya boleh mendaftarkan ke SNMPTN. Yang akreditasi B itu dia 25%, yang akreditasi C itu 15%. Gimana sih caranya yang persentase siswa yang boleh mendaftarkan ke SNMPTN itu kayak gimana? Nah, itu tuh berdasarkan biasanya diseleksi dulu sama sekolahnya. Jadi ada perankingan gitu, jadi nanti tuh di ranking paralel gitu teman-teman. Waktu pas aku, siapa yang masuk 50% tertinggi itu boleh daftar ke SNMPTN kayak gitu. Nah waktu itu alhamdulillah aku masuk teman-teman ke kuota 50% itu. Aku juga alhamdulillah gak nyangka, karena pas aku coba lihat, aku lihat daftar gitu guys di website SNMPTN-nya, itu awalnya tuh pas lagi mau masukin datanya gitu ya, habis verifikasi itu tuh aku nggak bisa login. Mungkin karena servernya penuh kali ya, down. Jadi akhirnya aku kayak password yang Anda masukkan salah. Terus akhirnya aku coba lagi yang kedua, nah itu langsung bisa. Tamat Anda dinyatakan lulus masuk pemeringkatan 50% berdasarkan akreditasi sekolah Anda. Selain dari faktor akreditasi, kita juga harus cek nih faktor-faktor dari alumni teman-teman. Karena SNMPTN itu benar-benar ngelihat dari alumni kita, apakah sebelumnya ada atau enggak nih alumni kita yang masuk ke jurusan itu. Jadi waktu itu aku mencoba untuk cari-cari tahu tentang apakah ada ya kakak kelas aku yang lulus gitu ke FK, karena aku waktu itu lagi ngejar FK. Waktu itu aku mengamati 2010 itu ada yang lulus FK, terus FK 4 ya teman-teman. Tahun 2011 itu nggak ada yang lulus SNMPTN. Terus 2012 nggak ada juga. Pas 2013 ada 2 orang. Terus 2014 ada juga, 2015 ada, 2016 ada. Terus selain itu ketika aku udah tahu nih ternyata ada kakak kelas aku yang lulus ke sana, terus nanya juga ke mereka. Terus aku nanya-nanya juga, alhamdulillahnya dijawab. Kakak kelas aku baik-baik dan aku juga dibimbing gitu gimana cara-caranya, cara belajarnya. Terus siap-siap juga SBMPTN ya, katanya kayak gitu. Jadi aku juga persiapan guys SBMPTN. Jadi aku belajar soal SBMPTN itu sekitar sampai 5 tahun ke belakang gitu. Aku tetap persiapan gitu SBMPTN. Aku tetap belajar. Dan setelah aku nanya-nanya nih ke kakak kelas aku, terus tanya juga di jurusan itu tuh kayak gimana. Terus aku juga nanya-nanya tentang FK 4 kayak gimana.
apakah masuknya itu kita ketika udah SNMPTN udah langsung masuk terus ya belajar, atau kita ada tes lagi nih gitu. Aku tanya-tanya juga, ternyata langsung masuk gitu ketika udah lulus SNMPTN, nggak ada tes-tes lagi. Selain kita udah tahu tentang faktor sekolah dan juga alumni, yang keempat kita perlu tahu tentang provinsi kita. Jadi karena aku itu di Jawa Barat dan K4 itu di Jawa Barat, jadi aku ngeliat gitu waktu itu teman-teman, apakah ada peluang nih buat aku bisa masuk gitu. Terus juga kita harus memperhatikan ketentuan gitu dari panitia SNMPTN-nya. Waktu itu aku lihat gitu, baca-baca di website SNMPTN-nya. Aku baca-baca kalau ternyata ada gitu, ada ketentuannya, dimana setiap pilihannya itu kan ada 3 pilihan tuh, 1, 2, 3. Nah, salah satu pilihannya itu harus berada di provinsi tempat siswa itu bersekolah. Nah, waktu itu aku tinggal di Jawa Barat sampai sekarang, terus juga FK4 dari Jawa Barat, jadi aku masukin FK4. Kita harus tahu berapa orang ya mahasiswa yang bakal diterima nih sama universitas jalur SNMPTN. Waktu aku itu 100 orang, jadi aku waktu itu mikir gitu kayak, aduh bisa nggak ya aku masuk ke 100 orang itu, dan akhirnya alhamdulillah bisa masuk teman-teman. Nah sekarang kita juga harus evaluasi gitu teman-teman ke hasil belajar kita. Waktu aku semester 1 rata-rata rapot aku itu dia 85,125. Terus dari situ aku juga dibimbing sama guru-guru aku kalau setiap kita belajar naik gitu, tambah semester, naik kelas, itu diusahakan untuk kita terus berprogres. Nah terus waktu semester 2 rata-rata rapot aku tuh 86,875. Aku belajar lagi terus berusaha sambil dibimbing juga sama guru-guru di bimbel, kakak-kakak kelas aku, terus teman-teman dan juga orang tua yang pasti yang selalu ngedukung aku dan memfasilitasi aku juga sampai aku bisa berprogres. Nah, terus dimasuk ke semester 3 itu rata-rata rapot aku 88,53. Terus ini aku udah bikin listnya ya teman-teman, ntar aku cantumin di sini. Terus rata-rata aku semester 4 itu aku 90,267. Terus masuk semester 5 itu rata-rata rapot aku 91,67. Ternyata di SNMPTN itu nggak cuma prestasi belajar kita nih dari nilai rapot aja yang dinilai gitu sama panitia SNMPTN, tapi juga dari sertifikat-sertifikat. Dulu waktu aku tahun 1 atau waktu aku kelas 10, aku ikutnya lomba-lomba kayak lomba debat bahasa Inggris. Aku waktu itu best speaker dan juga juara 1 se-Kabupaten Cianjur. Terus aku masukin juga sertifikatnya ke situ. Terus aku juga pernah ikut Olimpiade Matematika waktu di SMA sampai tingkat provinsi. Terus aku juga masukin sertifikat-sertifikat aku yang itu. Dan waktu itu aku juga Olimpiade Bahasa Jerman, tapi waktu itu aku nggak masukin yang sertifikat aku Olimpiade Bahasa Jerman karena waktu itu aku pikir kayaknya nggak ngaruh deh, dan kayaknya nggak linear juga gitu, soalnya bahasa bukan IPA dan jurusan yang aku ambil itu prodinya IPA banget kan gitu di FK4 tuh. Terus jadinya aku waktu ngambil itu pilihan 1 pendidikan dokter FK4, pilihan 2 sama pilihan 3 itu kosongin teman-teman. Aku waktu itu pilihan tunggal dan alhamdulillahnya aku lulus di pilihan tunggal itu. Ini tips aku yang kelima, jangan lupa berdoa. Karena kita udah nih ikhtiarnya kemarin-kemarin dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu, dari semester 1 sampai semester 5 ya kan, yang dimasukin tuh nilai rapotnya ke SNMPTN. Karena doa itu sangat-sangat powerful teman-teman. Jadi mari kita selalu berdoa juga supaya setiap perjalanan kitanya dilancarkan, terus selalu dimudahkan juga sama Allah, sampai itu muncul guys di bulan April itu ada pengumuman SNMPTN 2017 dan alhamdulillah waktu itu aku lulus ke pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran.
Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh banget untuk komen di bawah, karena aku bakal jawabin di bawah. Dan teman-teman juga kalau misalnya ada yang penasaran, boleh DM di Instagram aku nih, ada di atas. And that's all video for today. See you in my next video. Bye bye.